Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Alfiansa, salah satu CGP angkatan ke-6 asal Kabupaten Pangkep. Dan di sebelah saya adalah Ibu Ainun, salah satu guru fisika di SMA Semento Nasa. Oke, jadi hari ini adalah proses di mana kita melakukan pra-observasi. Jadi sebelum Ibu Ainun nantinya kita akan coba supervisi bagaimana Ibu Ainun mengajar. Jadi mungkin ada beberapa yang harus kita siapkan. Jadi mungkin saya akan tanyakan dulu tentang materi apa yang nanti Ibu Ainun akan ajarkan. Untuk materinya itu karena kebetulan saya nanti akan mengajar kelas 11 di supervisi nanti. Jadi materinya itu masuk di materi gelombang bunyi. Gelombang bunyi. Oh, jadi yang materi nanti akan bawakan adalah materi gelombang bunyi. Baik. Oke, jadi apa-apa yang dipersiapkan dalam proses observasi supervisi nanti? Gitu. Untuk persiapannya tentunya yang pertama itu perangkat pembelajaran ya, RPP. Kemudian materi yang akan saya nanti mau ajarkan apa-apa, pokok bahasan yang mau saya sampaikan ke anak-anak. Terus materinya, terus medianya. Mungkin saya nanti bisa pakai PPT ya. PPT, Iya, oh, iya. seperti itu. Oke, jadi langkah-langkah yang pembelajaran yang nanti Ibu Ainun akan terapkan. Jadi misalkan pertama seperti apa dan bagaimana sampai akhir pembelajaran tersebut, bisa dijelaskan yang Ibu Ainun nantinya akan terapkan dalam proses pembelajaran tersebut. Untuk langkah-langkahnya itu seperti dengan yang sudah saya rencanakan di RPP. Jadi ada pendahuluan itu yang mengucap salam, mengecek kehadiran siswa, mengecek kabarnya siswa bagaimana. Terus mungkin siswa bisa diarahkan untuk menyiapkan teman-temannya untuk bersiap-siap belajar, berdoa, seperti itu. Kemudian masuk di kegiatan dan jangan lupa juga motivasi untuk siswa ya, agar semangat belajar. Terus yang kedua itu persepsi. Ya, jadi merefleksi kembali ingatan-ingatan siswa tentang pelajaran yang sudah sebelumnya diajarkan. Terus yang ketiga itu masuk di intinya itu membahas materi yang hari itu ya diajarkan apa materinya. Kemudian yang terakhir ada refleksi kembali tentang pelajaran yang sudah didapat hari ini. Iya. Terus terakhir penutup kesimpulan. Iya. Jadi tahapan-tahapan dari langkah-langkah yang nantinya Ibu Ainun ini sudah mulai dari pertama hingga terakhir tadi sampai refleksi. Oke. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari saya. Jika dalam proses pembelajaran tersebut terjadi suatu masalah, misalkan anak-anak kadang itu misalkan sulit untuk diatur atau seperti apa, atau misalkan anak-anak tersebut mengalami kejenuhan dalam proses belajar, apa-apa atau tindakan apa yang nantinya Ibu Ainun lakukan supaya bisa mengembalikan mood siswa atau dalam proses pembelajaran itu seperti itu. Jadi saya mulai dari masalahnya dulu ya. Ya. Nah, jadi seperti yang Bapak sudah jelaskan, kebanyakan untuk mata pelajaran saya, karena mungkin mata pelajaran saya itu fisika adalah salah satu mata pelajaran yang cukup rumit bagi siswa atau cukup horor ya. Nah, jadi mungkin terdapat masalah-masalah kejenuhan karena kebetulan juga saya sering mengajar di jam-jam terakhir. Jam-jam terakhir itu jam-jam kritis atau jam-jam rawan bagi siswa, di mana siswa sudah terlihat jenuh, mengantuk, lelah. Nah, terus untuk bagaimana cara saya mengatasi hal tersebut, biasanya saya adakan sebuah ice breaking. Jadi untuk mengembalikan kembali semangat siswa. Terus di mata pelajaran saya sendiri juga ada moto belajar fisikanya. Jadi sebelum belajar, diberi memang semangat, dikasih tahu apa moto kita belajar ini. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi di tahapan kan kita dalam proses supervisi akademik ini, jadi kita memiliki 3 tahapan. Yang pertama kita pra-observasi, kemudian observasi, di mana setelah Ibu melakukan proses pembelajaran, dan setelah itu kita akan melakukan
pasca observasi. Jadi apa-apa nanti yang telah Ibu Ainun rasakan dan bagaimana tentang apa yang nantinya dari proses pembelajaran tersebut. Oke. Jadi saya anggap cukup di pra observasi ini untuk persiapan kita melakukan proses pembelajaran. Jadi nanti dalam proses itu saya minta izin, jadi saya mungkin ikut mendampingi dan melihat bagaimana proses pembelajaran itu. Oke, jadi saya anggap cukup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya duduk siap, gerak. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Cek dulu kehadirannya ya. Siapa hadir? Hadir Bu. Aditya Fakhrul Ardiansyah. Ahmad Yaswan. Hadir Bu. Alham Fadila. Siapa? Ini Alfa terus. Udah pernah dihadir tak fisika? Andi Trianggriani. Deswiani Surtisa. Apa juga? Kasniati. Ikram. Muhammad Zidan. Muhammad Rafi. Kita masuk di materi. Masih ingat semua moto belajar fisika? Supaya menambah semangat ya. Nah, jadi kalau ibu bilang moto belajar fisika, kalian bilang Gampang. Kita ulang ya. Moto belajar fisika. Oke, materinya. Nah, jadi sebelum kita masuk materi, Ibu mau refleksi dulu ingatan-ingatannya kalian tentang materi pembelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat pelajaran apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Gelombang apa? Gelombang mekanik, elektromagnetik, gelombang transversal, gelombang longitudinal, gelombang berjalan, sama gelombang tiang. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ada tim matang berarti belajar ya tadi malam ya. Nah, kemarin kita sudah belajar materinya itu tentang gelombang mekanik. Nah, Ibu juga sudah ajarkan tentang macam-macam gelombang. Hah? Ada yang masih ingat macam-macam gelombang? Coba yang di belakang, Tiara. Masih ingat macam-macam gelombang? Iya, macam-macam gelombang saja. Yang tiga Bu. Beras. Coba kita kasih kesempatan dulu temannya. Yang pertama berdasarkan apa? Tiara dulu. Gelombang berdasarkan medium, gelombang berdasarkan arah getar, gelombang berdasarkan amplitudo. Oke, bagus sekali. Jadi macam-macam gelombang yang sudah kita pelajari. Yang pertama kemarin itu berdasarkan mediumnya, kemudian berdasarkan arah tambah dan arah getarannya. Toh? Kemudian yang ketiga kemarin berdasarkan amplitudo. Oke, bagus sekali. Nah, Ibu mau tanya lagi, kalau berdasarkan medium perambatannya dibagi menjadi dua ya kemarin ya? Ada yang masih ingat gelombang apa saja? Nah, coba. Gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik. Oke, bagus sekali. Jadi gelombang mekanik dan gelombang Elektromagnetik. Gelombang mekanik kemarin apa? Gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Oke, kalau gelombang elektromagnetik? Sebaliknya tidak membutuhkan medium untuk merambat. Oke, bagus sekali. Anak-anak
Kemudian yang terakhir menganalisis cepat lambat bunyi. Oke. Berdasarkan mediumnya, gelombang bunyi kira-kira termasuk gelombang apa? Untuk menjawab ini Ibu mau tiap kelompok mendiskusikan ya. Kelompok 1 diskusi kira-kira termasuk gelombang apa kalau berdasarkan mediumnya. Kemudian kelompok 2 juga diskusi ya. Kelompok 3 juga begitu. Itu untuk berdasarkan mediumnya. Kemudian ada juga berdasarkan arah rambat dan arah getarnya tadi ya. Nah, diskusikan juga termasuk gelombang apa kira-kira. Pak? Oke. Ibu kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi. Jadi silakan. Jadi pertanyaannya apa sih gelombang bunyi itu? Kita klasifikasikan dulu. Yang pertama itu kalau dia berdasarkan mediumnya. Kelompok 1 termasuk gelombang apa nak? Gelombang bunyi? Gelombang mekanik. Gelombang mekanik. Yang lain? Gelombang apa? Mekanik. Mekanik juga. Kelompok 3? Mekanik. Kenapa gelombang mekanik? Karena membutuhkan medium untuk merambat. Oke, bagus sekali. Jadi bunyi bisa sampai ke telinga manusia karena ada mediumnya. Pak, apa mediumnya? Udara. Nah, jadi pada umumnya kita bunyi bisa sampai ke telinga manusia karena ada Udara. Nah, itu salah satu medium ya. Jadi medium bunyi itu banyak. Ada zat padat juga bisa, zat cair juga bisa, zat gas juga bisa. Tapi pada umumnya itu adalah Udara. Kemudian pertanyaan kedua, berdasarkan arah rambat dan arah getarnya termasuk gelombang apa? Saya gelombang longitudinal karena gelombangnya sejajar dengan arah rambatnya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Mana getaran udara itu sejajar dan searah. Sifat-sifat gelombang bunyi. Nah, jadi sama seperti di gelombang cahaya kemarin Pak, gelombang kemarin ada sifat-sifatnya. Yang pertama ada pemantulan. Gelombang Pak? Pemantulan. Di sini pemantulan bunyi itu ada 2. Yang pertama ada gema, yang kedua ada gaung. Jadi apa perbedaannya gema dengan gaung? Pernah dengar? Nah, jadi kalau gema itu adalah bunyi pantulan yang muncul ketika bunyi asli sudah selesai. Jadi misalkan kalau berteriak kita di sebuah gedung, ha, kalau selesai kita berteriak, bunyi asli itu tak teriakan tak, terus ada bunyi pantul yang muncul itu disebut Gema. Jadi bunyi gema itu adalah bunyi pantul yang muncul ketika bunyi aslinya sudah selesai. Titik. Nah, berbeda dengan gaung. Kalau gaung bunyi asli belum selesai, sudah muncul bunyi pantul. Pernah dengar seperti itu? Nah, jadi kalau kalian berteriak misalkan di sebuah gedung terus sebelum selesai teriakan tak sudah muncul lagi bunyi pantul. Pernah dengar? Pernah ya? Nah, jadi biasanya si gaung ini mengganggu bunyi asli. Karena belum selesai kita teriakan tak sudah muncul bunyi pantulnya. Jadi dia mengganggu bunyi asli. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau gema itu belum sudah selesai bunyi asli muncul bunyi pantul. Kalau gaung belum selesai bunyi asli sudah muncul pantul. Oke, bagus. Kemudian ada pembiasan. Sudah dipelajari juga kemarin ini tentang pembiasan gelombang. Itu adalah kalau di sini pembiasan
pembelokan gelombang bunyi. Jadi bunyi bisa dibelokkan kalau sudah berbeda mediumnya. Misalkan dari zat cair ke zat gas, berbelok. Nah, karena sudah beda mediumnya. Terus yang ketiga, pelenturan atau disebut juga interferensi bunyi. Ada dua gelombang bunyi yang nanti akan dipadukan, disebutnya interferensi bunyi. Untuk materi interferensi bunyi ada pertemuan khusus, kita akan bahas ini ya. Oke. Dari? Pernah pas SMP. Iya, bagus sekali. Pernah ya waktu SMP ya? Berarti Nur Hikmatan ini ingatannya sangat tajam ya. Nah, kalau kalian yang lain pernah dengar? Infrasonik itu apa? Audiosonik. Pernah dengar? Nah, cuma Nur Hikmatan yang pernah dengar. Oke, jadi dijelaskan ya. Jadi berdasarkan frekuensinya itu bunyi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dari 20 Hz. Jadi di bawahnya 20 Hz itu disebut infrasonik. Nah, bunyi infrasonik ini tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Yang bisa mendengar hanya hewan-hewan tertentu. Misalkan jangkrik, selain jangkrik juga gajah. Gajah juga mempunyai frekuensi bunyi yang bisa didengar itu sekitar. Dan yang kedua audiosonik. Nah, gelombang bunyi jenis audiosonik inilah yang bisa didengar oleh manusia. Yang frekuensinya itu sebesar antara 20 sampai 20.000 Hz. Frekuensi yang bisa didengar oleh telinga kita itu sekitar 20 sampai 20.000 Hz. Oke, dan terakhir ada yang namanya ultrasonik. Coba di belakang dibaca ultrasonik, Kak. Bisa? Ultrasonik merupakan frekuensi 20.000 Hz. Tidak bisa didengar manusia, hanya bisa didengar oleh binatang tertentu, misalnya anjing dan kelelawar. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi bunyi ultrasonik itu adalah bunyi yang frekuensinya lebih besar dari 20.000 Hz. Nah, ini juga tidak bisa didengar oleh telinga kita. Nah, yang bisa mendengar itu hanya binatang-binatang tertentu, misalkan anjing, kelelawar, terus juga lumba-lumba. Termasuk yang bisa didengar adalah bunyi yang berfrekuensi ultrasonik. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita lanjut? Sebelum Ibu kasih tugas? Ini tugas zat cair dan zat gas. Untuk persamaannya boleh ya langsung dilihat di atas. Ibu mau kasih soal. Oke, ada 3 soal. Silakan nak berembuk sama temannya. Yang di depan balik belakang. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Di situ dekat. Ya, waktu pengerjaan 30 menit ya. Yang itu tadi yang pernah jadi itu tuh dikali sama itu tadi. 6 kurang 3? 3. Oke, jadi kalau begitu kita persilahkan kelompok 3 dulu yang menjawab pertanyaan nomor 1. Boleh? Silakan kelompok 3 berdiri nak. Perwakilannya coba angkat tangannya. Oh iya, mana. Oh ini ya kelompok 3 ya. Iya, silakan. Nomor 1 ya. Jelaskan sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang bunyi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Pemantulan terjadi apabila gelombang bunyi mengenai permukaan benda yang keras dibagi menjadi 2, yaitu gaung dan gemah. 2. Pembiasan atau refleksi terjadi jika gelombang bunyi memasuki medium lain dengan sudut tertentu. 3. Pelenturan atau difraksi. Ada
intervensi adalah perpaduan dua gelombang. Oke, tepuk tangan dulu untuk ada pertanyaan tentang jawaban dari kelompok 3 atau ada tanggapan, Nak? Tadi tentang sifat-sifat gelombang yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3? Tidak ada? Oke, silakan kelompok 3 tunjuk perwakilan kelompok yang bisa menjawab nomor 2. Berapa? Oke, kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 2. Nah, jadi diperhatikan anak, kalau temannya menjawab, jangan ada yang ribut. Toh? Nah, diperhatikan temannya yang menjawab. Siapa tahu ada pertanyaan, toh? Atau kurang jelas, boleh langsung ditanyakan sama temannya. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok berapa? Kelompok 1. Baik. Jelaskan klasifikasi gelombang bunyi. Yang pertama, audisonik 20-20 Hz yang bisa didengar oleh manusia. Terus infrasonik yang lebih kecil dari 20 Hz yang bisa didengar oleh jangkrik dan gajah. Ultrasonik lebih besar dari 20 Hz yang bisa didengar oleh binatang tertentu seperti anjing dan kelelawar. Oke, ada tanggapan dari kelompok 1? Tidak. Nah, berarti kurang tajam semua ini telinganya. Tidak ada? Nah, coba Ibu minta Siva jelaskan ulang tadi infrasonik dulu. Infrasonik itu 20 Hz yang bisa didengar oleh jangkrik dan gajah. cocok? Infrasonik frekuensinya 20 Hz? Tidak, lebih kecil. Oke, coba angkat tangan yang mau menjawab, Nak. Ya, silakan. Frekuensinya lebih kecil daripada 20 Hz. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk perwakilan kelompok. Nah, jadi infrasonik itu bunyinya frekuensinya sekitar kurang dari 20 Hz. 20 Hz. Jadi diperbaiki ya. Iya, Bu. Oke. Terus lanjut lagi. Tadi ultrasonik berapa, Nak? Ultrasonik Lebih besar 20.000 Hz. dari 20.000 Hz. Bagaimana? Cocok? Cocok. Oke. Terus yang audiosonik berapa, Nak? 20-20.000 Hz. 20-20.000 Hz. Bagaimana? Cocok? Cocok. Oke, cocok. Kalau begitu beri dulu aplaus untuk kelompok. Nomor terakhir mungkin boleh dituliskan di papan kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2. Nanti ditulis baru kamu jelaskan. Ya, ditulis diketahui. Jelaskan rambat gelombang bunyi di dalam air adalah 1500 massa per sekon. Tentukan modulus air. Jadi diketahui F sama dengan 1500 massa per sekon. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ditanyakan modulus air. Dan jawab penyelesaian rumusnya V sama dengan akar B per Rho 1500 sama dengan B per 1000. Ini di kenapa akar ini akarnya 2. Jadi coret kesibukin saya. Sudah dicoret? iya, gini. Jadi pindahkan 1500 pangkat 2 1500 kali 1500 dengan 2250.000 dikali 1000. Hasilnya 2.250.000. Ini 2.250.000 kali 1000. Sisanya berapa itu? Berapa? 2 triliun. Makanya harus dipangkatkan toh. Iya, Bu. Nah, jadi berapa hasil akhirnya? 2
Cepat rambat gelombang yaitu 1.500 meter per second. Massa jenis air yaitu 1.000 kg per meter kubik. Dikasih hilang nolnya, jadi 1 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Penyelesaian cepat rambat gelombang, akar modulus mol per massa jenis air sama dengan 1.500 sama dengan akar modulus mol per 10 pangkat 3. Dikasih hilang akarnya, terus pangkat 2. 1.500 pangkat 2 sama dengan 2.500.000. 2.250.000 sama dengan B per 10 pangkat 3. Di sini aku kasih hilang nolnya, kan 4. Dipindahkan komanya. 1, 2, 3, 4. Kan keempat ke kiri berarti positif 4 sama dengan 2,25 dikali 10 pangkat 4 sama dengan B per 10 pangkat 3. B sama dengan 2,25 dikali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 3. 2 ini dikasih turun, 2,25 dikali 10 ini dijumlah dengan ini sama dengan 7 Newton per meter kubik. Oke. Beri aplaus dulu untuk teman-teman. Nah, sekarang perhatikan, nah, di sini kan tadi belum koma, jadi Ibu hapus komanya ya. Jadi jangan dulu tulis koma. Nah, kemudian 1.500 kuadrat itu berarti 1.500 kali 1.500 ya. Dapatnya berapa? 2.250.000. Oke, terus ini sama dengan B per 10 pangkat 3. 10 pangkat 3-nya kita mau pindahkan ke sini toh? Di sini ya. Oke, ini dulu tadi yang disederhanakan kenapa bisa jadi begini. Nah, kan di sini komanya sebenarnya, tapi tidak tertulis toh. Kita pindahkan koma. Kalian mau pindahkan komanya kemana dulu? Ke sini? Iya, Bu. Ke 2,25 atau ke sini ya? Atau ke sini? Ibu lihat di sini ya? Nah, berarti berapa kali pindah? 1, 2, coba dihitung nak. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali pindah dia itu. Berarti pangkat 6. Bukan pangkat 4 ya. Dia pangkat 4 kalau di mana? Di sini. 225 kali 10 pangkat 4. Bisa betul toh? Tapi kalau mau disederhanakan begini berarti 2,25 kali 10 pangkat 6. Nah, ini pindah ke sini toh? Jadi dapat 2,25 kali 10 pangkat 6 dikali ini pindah ke sini berarti kali 10 pangkat 3 toh? Karena sama-sama dia variabelnya 10 berarti pangkatnya bisa langsung di apa kan? Pangkatnya oke, dijumlahkan toh? Berarti 2,25 kali 10 pangkat 6 ditambah 3. 6 tambah 3 berapa? 9. Jadi jawabannya 2,25 kali 10 pangkat 9 ton per meter. Jadi lebih jeli lagi memindahkan tanda koma ya. Perhatikan baik-baik, jangan sampai salah toh? Karena salah saja pemindahan komanya, salah nolnya saja, berarti angkanya jawabannya sudah salah toh? Beda ya, 2,25 kali 10 pangkat 7 beda jauh sama 2,25 kali 10 pangkat 9. Beda jauh, ada yang triliunan jawabannya, ada yang hanya jutaan toh? Beda sekali itu, beda
merambatnya sejajar atau longitudinal. Dan sifat-sifat gelombang terbagi menjadi 4, yaitu pemantulan, pembiasan, pelenturan, dan intervensi. Klasifikasi gelombang bunyi terbagi menjadi 3, yaitu infrasonik, di mana frekuensinya kurang dari 20 Hz dan hanya bisa didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jabrik dan hiu. 2, audiosonik, di mana frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz dan bisa didengar oleh manusia. 3, yaitu ultrasonik, di mana frekuensinya lebih besar dari 20.000 Hz dan didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti anjing dan kelelawar. Cukup. Oke, beri dulu tepuk tangan untuk. Jadi berpikir sudah jelas ya materi pada hari ini tentang gelombang bunyi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita telah melakukan supervisi akademik, dan di mana tadi saya mengikuti Ibu Ainul dalam proses pembelajaran tersebut mulai dari awal hingga berakhirnya pembelajaran. Oke, jadi mungkin di sini kita tidak banyak lagi untuk pertanyaan di praobservasi ini. Yang mungkin saya tanyakan tentang refleksi Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan kegiatan supervisi ini? Untuk perasaannya yang pertama pastinya alhamdulillah merasa lega ya, karena sudah disupervisi, di mana kalau kata supervisi itu mungkin cukup menegangkan ya, karena ada tim penilai seperti Bapak mungkin ya. Tapi alhamdulillah karena perasaan grogi yang saya rasakan tadi seiring dengan berjalannya proses pembelajaran masih bisa saya kendalikan dengan sangat baik alhamdulillah, sehingga proses belajarnya itu sudah berjalan cukup baik. Jadi mungkin hari ini saya anggap cukup dari kegiatan supervisi akademik ini. Jadi mungkin lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf Bu, jangan sampai dalam proses supervisi ini menimbulkan ada kesan-kesan yang tidak enak kepada Ibu. Oke, jadi mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.